Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru untuk para tenaga honorer, khususnya yang telah mendaftar seleksi P3K atau mengikuti seleksi P3K di tahun 2024 ini, yaitu digadang-gadang bisa menyelamatkan karir tenaga honorer yang mendapatkan kode R2 dan R3 tanpa L pada seleksi P3K tahun 2024. Sekarang apa itu formasi optimalisasi? Untuk mengetahui jawabannya, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Dalam proses seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk tenaga guru, terdapat sejumlah perkembangan penting terkait mekanisme optimalisasi formasi dan jadwal pengumuman hasil seleksi. Proses optimalisasi formasi ini digadang-gadang bisa menyelamatkan status honorer agar masuk formasi dan jadi P3K penuh waktu. Sebenarnya apa itu optimalisasi formasi? Optimalisasi formasi adalah proses pengisian formasi kosong yang muncul setelah pengumuman hasil seleksi tahap awal. Bagi tenaga honorer yang tidak mendapatkan kode L atau lulus, optimalisasi formasi pada seleksi P3K 2024 menjadi peluang penting untuk mendapatkan penempatan. Mengacu pada aturan Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas yang tertuang dalam Diktum 32 KM Pan RB 347, di mana formasi kosong setelah tahap awal dapat diisi oleh pelamar dengan jabatan serta kualifikasi pendidikan yang sama meskipun berasal dari unit penempatan berbeda. Proses optimalisasi ini dilakukan dengan memperhatikan urutan kelulusan yang telah ditetapkan pada seleksi sebelumnya. Sebagai contoh, di suatu daerah ada 15 formasi yang tersedia, tetapi cuma 11 peserta yang dinyatakan lulus pada seleksi P3K. Sisa 4 formasi tersebut akan dilelang kembali melalui mekanisme optimalisasi. Namun, pelaksanaan optimalisasi ini baru akan dilakukan setelah seluruh proses seleksi tahap kedua selesai. Selanjutnya, mengenai jadwal optimalisasi formasi. Proses optimalisasi akan dimulai setelah seluruh tahapan seleksi P3K tahap 2 selesai, termasuk pendaftaran dan pengumuman hasil seleksi. Dengan demikian, peserta yang belum mendaftarkan kode L di tahap pertama harus menunggu hingga pertengahan tahun 2025.
Setelah tahap kedua selesai, sisa formasi akan dialihkan kepada peserta yang memenuhi kualifikasi. Peserta dengan kode R2 atau R3 berpotensi memperoleh kode L melalui mekanisme ini. Optimalisasi bertujuan untuk memaksimalkan pengisian formasi dari total 680.124 formasi yang tersedia secara nasional. Jumlah tersebut dapat berubah, baik bertambah karena optimalisasi maupun berkurang akibat peserta yang tidak mengambil formasi kelulusan. Selanjutnya, mengenai jadwal pengumuman hasil seleksi P3K Guru tahun 2024. Bagi peserta yang menantikan pengumuman hasil seleksi P3K Guru tahun 2024, informasi terkini menunjukkan bahwa hasilnya masih dalam proses pengolahan dan integrasi nilai oleh Panselnas. Hingga tanggal 3 Januari kemarin mengumumkan resmi belum dilakukan. Namun Badan Kepegawaian Negara atau Badan Kepegawaian Daerah atau BKD memastikan bahwa hasil seleksi akan diumumkan segera setelah proses pengolahan selesai. Oleh karena itu, seluruh tenaga honorer dihimbau untuk terus memantau informasi terkini melalui laman resmi BKD atau portal seleksi di masing-masing daerah. Meski pengumuman hasil seleksi belum dilakukan hingga awal tahun 2025, proses ini tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Nah, itulah tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru untuk para tenaga honorer. Informasi mengenai seleksi P3K tahun 2024, yaitu digadang-gadang bisa selamatkan karir honorer, kode R2 dan R3 tanpa L pada seleksi P3K 2024. Apa itu formasi optimalisasi? Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.